Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Ade Dorcas dalam sajian obrolan pagi. Dan di segmen kedua kali ini kita membuka kesempatan kepada pendengar Radio Guntur untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya terkait topik kita hari ini di 23455. Dan sepertinya sudah ada telepon yang masuk, langsung saja. Ya, halo, dengan siapa dan di mana? Arte Ariante. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Pertama saya menanyakan prosedur ini ya sudah lansia, saya ini kan lupa-lupa. Kartu saya hilang, bagaimana prosedur untuk memperoleh kembali ya. Itu pertama. Kedua, tadi pertanyaan saya sudah sama, sudah dari reporter sudah menanyakan tadi tentang ya mungkin ada masyarakat yang sama sekali tidak punya HP, tidak punya anak, cucu, tetangga untuk nyuruh kontak ke BPJS. Mungkin saran saya di bagian kantor itu ada areal untuk peserta yang tidak punya HP dan sebagainya. Kemudian juga ada pelayanan untuk areal lansia. Berikutnya, bagaimana kebijakan atau langkah-langkah atau kontribusi dari BPJS terhadap bisa meringankan, membantu peserta BPJS yang terdampak COVID-19 yang dirawat di rumah sakit daerah atau swasta, sehingga ada kontribusi terhadap peserta, termasuk bagaimana dampak COVID ini terhadap pembayaran iuran kah, denda dan sebagainya. Mudah-mudahan itu ada kebijakan dari pusat, karena BPJS ini kan pusat memperoleh anggaran dari peserta, pergunakan untuk yang berhak sesuai dengan aturan dirawat atau yang sakit atau dininap atau rawat jalan. Sehingga pertanyaan saya nyambung, bagaimana persentase dari BPJS 1 tahun kah, dari jumlah anggota, berapa jumlah anggota peserta sekarang, entah dari berbagai jenis, kemudian persentasenya ini yang sakit pakai berapa, sehingga masyarakat peserta itu tahu, oh persentasenya ya jelas, yang sakit akan sedikit, mudah-mudahan akan sembuh karena bantuan dari BPJS atau ke rumah sakit, ke tenaga medis. Terakhir, bagaimana pelayanan medis, entah kepada di rumah sakit, jelas di sini ada perawat, ada dokter, tentang pelayanan BPJS dengan non BPJS, sehingga mudah-mudahan ini menjadi tidak ada perbedaan yang menjolok, termasuk obat, kemudian alat-alat juga, lab atau yang dipergunakan. Mudah-mudahan BPJS juga bisa membantu alat-alat di rumah sakit itu yang kurang sudah kedaluarsa atau mungkin sudah lama, sehingga tidak gambarnya hasilnya abu-abu, sehingga tidak tepat pemeriksaannya secara oleh hasilnya, kemudian pemeriksaan atau tindak lanjut oleh dokter, sehingga mudah-mudahan seberapa jauh sudah kontribusi sumbangan kepada rumah sakit terhadap alat-alat dari rumah sakit yang kerjasama. Sekian, terima kasih Om Santi. Iya, Bapak. Halo. Oke, terputus. Belum sempat menyebutkan nama dan sudah terputus dia. Jadi sudah ada penelpon selanjutnya. Ya, langsung saja. Halo, dengan siapa dan di mana? Gungde Ngurah Rai. Halo. Iya. Iya, Pak Gungde. Silahkan Pak Gungde. Selamat pagi, Pak narasumber. Gungde menggarisbawahi kalau BPJS ini kami pelayanan semuanya sudah cukup baik ya. Karena apapun itu BPJS kan istilahnya ini kan membantu masyarakat. Nah, terutama sekarang masyarakat menengah ke bawah ya. Satu, kami cuma menggarisbawahi, betul tidak ya. Kami menemui seseorang di rumah sakit. Dia pakai BPJS di kelas 3 ya. Tapi kalau ruangan rumah sakit kelas 3 cukup bagus. Kami
bagus seperti kami lihat juga. Tetapi di sini Pak narasumber atau Ibu narasumber, dia sudah sakit, orang tidak mampu, tahu-tahu ini obat tidak ditanggung oleh BPJS, begitu kata dokter dan perawat. Orang sudah dia membayar BPJS saja berempesang, Bu, dulu ya, supaya bisa dia mendapatkan hal pelayanan dari BPJS seperti ini, karena BPJS sudah membantu sekali. Tapi yang seperti ini, Bu, yang kami sangat sedih gitu loh, karena itu orang miskin, apalagi dia ke apotek, apa yang bisa dia lakukan, karena tidak bisa membeli obat, karena obat yang dibutuhkan yang sakit itu tidak ditanggung katanya oleh BPJS. Apa benar begitu, Bu? Tolong itu diaspirasikan, Bu. Kasihan lah. Kalau memang membantulah, Bu. Gitu loh ya. Agar tidak seperti itu, kesannya tidak baik. Karena orang itu sangat, ya sakitnya sudah sangat betul-betul fluktuasi ya. Paksa, Bung D yang membantu itu apotek membelikan obat itu. Kasihan saya melihatnya. Jadi itu harapan kami, Bu. Cuma itu saja kekurangan menurut kami BPJS ini. Kalau memang betul seperti itu, tolong adakan suatu kontrol lah, Bu. Kalau bisa tiap ruangan yang diajak kerjasama di CCTV lah, Bu. Bisa Ibu mengamantau dari kantor gitu loh. Tidak terus laporan. Itu saja dari Gong De. Om santai Om. Om santai. Terima kasih Pak Gung De, dan di belakang Pak Gung De mungkin sudah ada penelpon. Iya. Langsung saja. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo. Iya. Siapa dan di mana saya ya? Mbak siapa ini? Ini dengan Ade. Mbak siapa? Ini dengan Ade. Di Delot Peken. Masa lupa mbaknya? Iya. Madi Riba? Ini dengan Pak Riba di Delot Peken. Iya. Iya. Sapi ini. Warna lingsir sapi ini aja nak baca warna ingetan. Ampun. Iya. Iya, langsung saja Pak. Adik dan Bapak narasumber apa Ibu? Nah, dengar. Bapak dan Ibu. Pengalaman saya nih, ini Om Swastiastu, Bapak Ibu, Mang Derajeng sama saya. Saya kan peserta Askes, bahkan umur saya sudah 73 nih. Nanti bagaimana ngurus nggak tahu juga. Pengalaman saya, apalagi BPJS, Askes saja Terputus. Mungkin kepada Pak Riba bisa mengulangi sekali lagi untuk telepon di 23455. Iya, sudah terhubung? Ya, langsung saja. sudah langsung aja. Iya, sudah langsung saja Pak Riba. Iya. Memang tidak semua biaya-biaya di rumah sakit, apalagi obat ditanggung oleh Askes atau BPJS. Memang begitu aturannya dari dulu. Dan bahkan justru yang mahal-mahal tidak ditanggung oleh biasanya. Saya dulu terkejar, konaan itu, nama itu, atau kan, udah amunya mentanggung. Ini obat ini yang ada tidak ada, bukan dari tanggung obat ini tidak ada, cari di apotek gitu ya. Di apotek jelas harus bayar lagi ya. Berarti hanya sebagian ditanggung, sebagian harus bayar sendiri. Terima kasih emang dari dulu begitu. Mohon maaf, Om. Santi, Om. Om Santi, Om. Terima kasih kepada Pak Riba. Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi. Iya, terima kasih. Jadi yang pertama ini kita belum sempat berkenalan ya Pak ya. Sudah, jadi saya tidak bisa menyebut nama Bapak. Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan terhindar dari yang namanya COVID ya. Tadi Bapak mengajukan 4 ya. Pertanyaan pertama, prosedur untuk kartu hilang. Jadi seperti kami sampaikan, saat ini yang kami dilayani di kantor itu hanya yang kelas 3 atau PBI dan PD Pemda. Nah, kalau kartu hilang itu tidak perlu lagi saat ini kita memegang fisik kartu. Silakan Bapak mendownload aplikasi mobile JKN. Di sana ada KIS digital namanya. Jadi KIS itu sudah bisa digunakan untuk berobat dan tidak ada lagi kewajiban untuk fotokopi di setiap pelayanan. Itu untuk yang kartu hilang, Pak. Terus yang saran Bapak untuk yang peserta tidak mampu. Ini yang tidak punya HP. Jadi di areal itu pelayanan kami dari areal kantor agar ada areal untuk
yang tidak memiliki HP untuk lansia. Nah, kalau untuk areal khusus yang tidak memiliki HP, ya kami hanya bisa mengusulkan ya Bu, ya kita kasih masukan nanti Mbak ke pusat. Nah, kalau untuk lansia, itu di kantor kami itu sudah ada yang namanya kursi prioritas. Jadi dia terpisah, jadi kita kasih warna merah. Nah, kursi prioritas ini diperuntukkan bagi lansia, ibu hamil, atau ibu yang membawa balita, atau orang yang dalam keadaan sakit. Jadi dia tidak digabungkan dengan pelayanan yang lain, sudah ada. Termasuk, mohon maaf, toilet pun kami sudah menyiapkan ya untuk yang orang-orang ini. Terus yang kedua, tagihan atau keringanan. Jadi sebenarnya kami dengan salah satu bentuk peduli kami terhadap pandemi COVID ini, itu kami membuatkan atau ada program khusus yang namanya relaksasi. Nah, relaksasi ini untuk membantu untuk peserta yang seperti tadi ya, menunggak minimal 6 bulan. Jadi kalau peserta umpamanya dia sudah menunggak 1 tahun, dia cukup membayar melunasi tagihannya 6 bulan. Setelah itu sisanya bisa dicicil sampai dengan Desember 2021. Itulah bentuk kepedulian kami terhadap pandemi ini gitu. Terus yang selanjutnya ini katanya ada yang ini ya pelayanan medis atau obat yang tidak ditanggung. Jadi untuk masalah obat, mungkin saya sekalian menjawab dengan Pak Ribek ya di Deloitte Pekan. Nah, sebenarnya dari namanya saja suatu program pasti ada yang diciptakan apa sih yang harus dilayani. Zaman Askes ada yang namanya DPHO. Jadi daftar plafon harga obat. Itulah dasar landasannya kita melayani obat-obat itu. Nah, sekarang di era JKN itu DPHO sudah tidak ada. Tapi ada Fornas, Formularium Nasional. Jadi di sana sudah dibuatkan obat-obat apa saja sih yang bisa dilayani. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau misalnya obat itu tidak ada di Fornas, artinya kandungan obat yang diperlukan tidak ada di Fornas, itu atas persetujuan komite medik dan direktur rumah sakit itu menjadi tanggung jawab rumah sakit. Sepanjang memang obat itu tidak ada di Fornas. Tapi kalau obat itu ada di Fornas dan permasalahannya itu di apotik kosong, nah mohon disampaikan. Jadi kami juga sudah membuatkan loket pengaduan di rumah sakit. Nah, saat ini kalau ada keluhan di rumah sakit, peserta tidak perlu nelpon BPJS, ke kantor BPJS tidak perlu. Kita sudah membuatkan loket SIPP namanya ya. Di sana ada petugas yang akan melayani tentang menangani keluhan, menangani tentang informasi. Nah, kalau ada yang tidak pas ya rasanya di rumah sakit, silakan tanyakan loket pengaduannya di mana. Memang kami BPJS Kesehatan tidak standby, tapi ada petugas khusus yang mobile. Gitu. Nah, yang standby di sana PIC rumah sakit. Di sana kami sudah memasang poster. Di sana ada 2 petugas rumah sakit A. Ini nomor HP-nya namanya, ini ada fotonya. PIC-nya BPJS namanya ini, nomor HP-nya ini, silakan telepon ke nomor itu dilayani. Gitu. Jadi kalau seperti tadi Pak Ribek bilang kasihan harus beli obat, tidak ada obat, silakan Bapak menyampaikan pengaduannya ke PIPP. Jadi kami bisa segera menindaklanjuti. Ini sebenarnya gimana sih keadaannya gitu. Nah, kalau tidak bisa dilayani oleh PIC rumah sakit, dia pasti mengeskalasi ke BPJS Kesehatan. Seperti itu. Terus Pak Gungde, terima kasih Bapak. Terus ini yang kelas 3 sama juga Pak. Ya, ada yang tidak ditanggung. Jadi kalau memang terjadi di rumah sakit, mohon segera menyampaikannya di loket pengaduan yang ada di setiap rumah sakit. Demikian. Ya, mungkin dari Pak Yudi ada yang ingin ditambahkan? Mungkin saya sedikit, tadi kan banyak pertanyaan terkait obat. Nah, obat ini juga di aplikasi mobile JKN ini udah ada daftar obat-obat yang ditanggung BPJS Kesehatan. Jadi untuk masyarakat bisa download aplikasinya, terus di sana banyak sekali menu-menu yang memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan layanan baik informasi, pengaduan keluhan, dan layanan administrasi lainnya untuk BPJS Kesehatan. Ya. Jadi kepada Ibu Sondang nih, saya pernah mendengar tentang MCS dan Care Center. Nah, apakah BPJS Kesehatan Buleleng sudah memiliki hal ini dan apa saja manfaatnya?
Iya, terima kasih. Ya, jadi Jadi- mungkin sebelumnya Bu ditahan Oh, dulu, iya. kita bisa angkat telepon. Iya. Langsung saja. Halo, dengan siapa dan di mana? Maaf, ini Bung D nih, nambah. Bu, begini Bu, kami sudah mengadukan itu Bu, kami membantu orang itu Bu. Dan obat itu dibeli di apotek rumah sakit itu. Bukan tidak ada di situ, ada di apoteknya gitu loh. Kami mengadu itu sudah risiko rumah sakit. Jadi ini perlu digarisbawahi Bu, itu saja dari tiang Bu. Suksema, Om santai Om. Ini kembali Pak Ribek ya. Pak Gungde. Oh Pak Gungde. Oh Yang terkait begini Pak Gungde. Jadi ini kan kalau memang Bapak ada apa ya bukti pembelian atau apa, kami akan meluruskan kenapa kok ada di apotek itu kok harus membeli. Seperti itu. Nah seperti yang disampaikan Yudi tadi, bisa dilihat di mobile JKN jenis-jenis obat apa sih yang ditanggung gitu. Jadi mohon Pak Gungde, kalau nanti ada suatu hal yang kira-kira tidak pas pelayanan di rumah sakit, seperti disuruh beli obat, apalagi disuruh beli ternyata di apotek itu ada tapi harus membeli, mohon disampaikan melalui petugas kami atau PIC rumah sakit yang ada di loket pelayanan. Jadi kami bisa menelusuri dan menindaklanjuti apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi kami BPJS Kesehatan itu sangat mengharapkan masukan-masukan seperti ini. Nah, seperti saat ini beberapa peserta ini tadi mengeluhkan masalah obat, dan tadi ada yang merasa apa ya, di nomor 2 kan ya kalau JKN KIS. Kami sih sebenarnya sudah melakukan baik pertemuan, baik yang namanya sidak ya. Sidak itu dalam bentuk customer visit. Jadi kalau peserta yang opname itu kami secara sampling mengunjungi. Tapi mohon maaf dengan adanya pandemi memang aplikasi program ini kami tunda dulu seperti itu. Jadi seperti ini ke Pak Gungde, tolong kalau ada apa-apa yang apapun yang kurang pas di rumah sakit silakan menghubungi loket pengaduan kami di rumah sakit. Ya. Oke, jadi bisa dilanjutkan Ya, pertanyaannya jadi tadi ya. Mbak Ade menanyakan MCS dan care center sudah ada nggak gitu. Jadi kalau care center ini nasional, bukan per cabang. Jadi di 1.500-400 itu nasional, ya pasti sudah bisa diakses ya. Dan hasil evaluasi kan sudah banyak juga dari sini yang memanfaatkan care center. Terus MCS ini Mobile Customer Service, ini sudah ada juga. Jadi sebelum pandemi setiap hari kami itu turun dengan ini mobil khusus. Jadi mobil itu fasilitasnya apapun yang terlayani di kantor itu kita pindahkan ke mobil. Artinya mobil ini kalau misalnya ke desa A, ya pelayanan di kantor cabang itu yang frontliner dilayani oleh Yudi itu pindah ke desa A, tapi di mobil gitu. Nah ini sudah ada, tapi karena pandemi pun akhirnya pelayanan ini kami tunda dulu. Nah ditunda bukan berarti tidak terlayani, tidak. Yang tadinya kami harus ketemu dengan peserta, saat ini apabila ada, ini biasanya yang penerima bantuan ya, salah nama, nicknya salah, nah, silakan nanti dikumpulkan di desa, salah satu petugas perangkat desa lah yang berhubungan dengan kami gitu. Jadi kita tidak berhubungan dengan banyak orang, cukup dengan satu orang seperti itu. Iya. Jadi selanjutnya kepada Pak Yudi. Apakah ada peringatan baik melalui online atau melalui surat bagi klien yang mungkin karena kesibukan lalu lupa membayar kewajibannya? Ini terkait tentang kewajiban. Oh iya, jadi terkait dengan kewajiban iuran ini, kita ada namanya program telecollecting. Jadi biasanya kita mengingatkan peserta itu melalui telepon. Jadi untuk peserta yang menunggak baik 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun di atas itu, kita telepon biasanya, Mak. Kita telepon, selain itu juga biasanya ada notifikasi dari aplikasi mobile JKN. Itu nanti untuk peserta yang khusus sudah menginstal dan registrasi aplikasi mobile JKN ini juga ada gini juga pemberitahuan terkait dengan tunggakannya gitu. Ya, Jadi, ada mungkin menambahkan, ada SMS Plus juga, ya. ada juga surat gitu. Jadi sudah beberapa cara yang sudah kami lakukan. Jadi banyak cara yang dipakai untuk mengingatkan. Iya. Jadi selanjutnya informasinya BPJS Kesehatan juga memastikan kemudahan pasien gagal ginjal kronis mendapatkan layanan cuci darah melalui simplifikasi prosedur. Nah, apakah ini artinya tidak perlu lagi membuat surat rujukan lagi dari Vaskes tingkat pertama? Dan bagaimana caranya? Iya, terima kasih. Jadi khusus untuk pelayanan hemodialisa atau cuci darah, kalau untuk melakukan tindakan cuci darahnya memang tidak perlu lagi rujukan. Kecuali ada penyakit lain ya, misalnya tadinya dia gagal ginjal, sekarang kok batuk pilek atau apa ya, ya di luar
sakit itu, di luar tindakan itu, tetap harus ada rujukan. Khusus untuk melakukan tindakan tidak perlu, karena ini kan tindakan seumur hidup ya, jadi tidak perlu lagi. Iya. Mungkin kita kembali menyinggung tentang aturan presiden gitu ya, yang sesuai dengan amanah peraturan presiden di nomor 64 tahun 2020, itu yang mengenai penyesuaian besaran iuran peserta program jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat per 1 Juli 2020 ini. Nah, iuran JKN KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi 150.000 untuk kelas 1, 100.000 untuk kelas 2, dan 42.000 untuk kelas 3. Nah, namun untuk khusus kelas 3 di tahun 2020 ini, peserta hanya membayar sebesar 25.000. Sisanya sebesar 16.500. Apakah ini masih berlaku dan telah berjalan di Buleleng? Iya. Terima kasih. Jadi yang mendasari keluarnya Perpres 64 ini adanya tuntutan dari komunitas cuci darah. Dengan adanya, sebenarnya sih kalau sesuai dengan regulasi, iuran ini akan disesuaikan 2 tahun sekali. Namun ini kan sudah beberapa tahun tidak ada penyesuaian. Adalah penyesuaian, dilakukan penyesuaian. Tapi seperti yang kami sampaikan tadi, komunitas ini yang protes dengan penyesuaian. Nah, pemerintah taat dan menghargai keputusan MA ini, yang mana menuntut agar iuran itu dikembalikan. Nah, seperti kita tahu, kita bersama ketahui dan mendengar mungkin kalau kondisi BPJS Kesehatan beberapa saat yang lalu kan defisit ya, sehingga kami tidak bisa lagi memenuhi kewajiban kami untuk membayar klaim. Akibatnya rumah sakit tidak bisa melayani dengan baik. Yang tadi ada menyampaikan alat-alat dibeli dong, padahal itu memang sudah kewajiban dari rumah sakit, bukan kami tidak lagi melengkapi alat-alat ya. Nah, dengan adanya penyesuaian ini sampai hari ini kami sudah tidak ada lagi kewajiban yang tertunggak, sudah bisa lancar. Nah, bentuk dari kepedulian pemerintah terhadap dan menghargai keputusan MA, keluarlah Perpres 64. Yang tadinya sebelumnya itu kan kelas 1 200-an ya? Iya. Jadi 150. Nah, yang disesuaikan itu hanya yang kelas 3. Nah, per 1 Juli sampai 31 Desember 2020 ini BPJS tetap diperhitungkan iuran kelas 3-nya itu 42.000. Tapi masyarakat atau pemerintah yang mendaftarkan itu dia membayar 25.500. Sisanya ditanggung oleh pemerintah pusat sampai 31 Desember 2020. Nah, 1 Januari dan seterusnya tidak lagi 25.500 yang dibayar, tapi 35.000. Sisanya ditanggung oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nanti komposisinya kami tidak tahu ya bagaimana di sana, seperti itu. Jadi dengan keluarnya aturan ini juga cukup membantu gitu ya? Iya. Jadi lantas bagaimana ketaatan klien dalam membayar iuran ini sampai saat ini, Bu? Jadi untuk diketahui sebenarnya untuk collecting iuran ini ada di bagian, kalau di kami namanya bagian keuangan. Maaf. Di bagian keuangan. Nah, karena memang begitu setelah apalagi terjadi pandemi ya, badan usaha banyak yang tutup, banyak yang merumahkan karyawan, terus yang PBPU banyak yang menunggak. Jadi kami itu berkewajiban seluruh pegawai itu mengingatkan, menelpon seperti itu. Jadi mohon maaf kalau angka pasti kami tidak bawa, berapa persen yang menunggak. Yang pasti sih memang penunggak terutama di Kecamatan Buleleng. Kalau kita melihat komposisi di 9 kecamatan, yang tertinggi itu di Kecamatan Buleleng. Jumlah penunggaknya. Ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi, Bu. Jika tidak obatnya atau sengaja dibilang tidak ada obatnya atau habis, ini ada kecurigaan, apa ada kerjasama antara dokter dengan apotik, apa ada fee. Nah, gimana jika pasien tidak mampu batal untuk mendapatkan obat, lantas kemana mereka mengadukan antar apotik dekat bisa toleransi atau BPJS mendapatkan nempel nomor HP untuk mobil pelayanan jika di apotek atau di rumah sakit tidak ada obatnya. Terima kasih. Seperti sudah kami sampaikan tadi, tolong mungkin sebenarnya ini sudah kami sampaikan di setiap ada talkshow seperti ini ya.
Kalau ada keluhan di rumah sakit, silakan menghubungi loket pengaduan. Sehingga kami tahu sebenarnya obat ini memang benar-benar tidak ada, atau kosong, atau bagaimana gitu. Kalau begini kan kita tidak bisa menjawab dengan pasti, karena kita tidak tahu apa sih permasalahannya. Jadi mohon disampaikanlah melalui loket pengaduan. Ya, jadi di sana ada sistem. Jadi sistem ini bisa terbaca sampai ke pusat. Keuntungannya kalau peserta menyampaikan keluhan melalui SIPP yang dilaksanakan oleh PIPP. Jadi SIPP itu Sistem Informasi dan Penanganan Pengaduan dan Keluhan. Jadi PIPP itu petugasnya. Jadi kalau disampaikan melalui loket pengaduan, otomatis itu akan diinput ke aplikasi ini, bisa terbaca secara nasional. Jadi pusat pun bisa melakukan evaluasi, bisa ini dipikirkan ini jalan keluarnya gimana, seperti itu. Ya, jadi kembali lagi ke loket pengaduan itu. Jadi memanfaatkan benar-benar loket pengaduan itu, Bu, ya, terkait apapun masalah yang ditemukan gitu. Ya, jadi belum lama ini Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maruf menyatakan ada 10 komitmen perbaikan layanan. Nah, mulai dari layanan di kantor BPJS Kesehatan sampai dengan layanan di fasilitas kesehatan. Salah satunya menyediakan display informasi ketersediaan tempat tidur untuk perawatan di rumah sakit. Apakah di Buleleng ini juga sudah dilaksanakan, Bu? Terima kasih. Mohon maaf. Jadi ini sebenarnya sudah secara nasional. Di Mobile JKN pun ada. Tapi sampai saat ini masih ada ketidaktertiban mengisi. Gitu, mengisi kondisi saat ini gimana sih? Itu sih masih permasalahan. Ya, mungkin dari Pak Yudi ada yang ingin ditambahkan? Nah, mungkin itu dia, Pak. Mbak, jadi kan di aplikasi Mobile JKN ini sebenarnya sudah lengkap sekali, termasuk ketersediaan kamar tidur juga sudah bisa diakses dari sini. Tapi kalau terkait dengan data realnya itu tergantung lagi ke rumah sakitnya, apakah mereka sudah mengupdate data secara rutin atau belum, gitu aja sih. Ya, jadi kalau tadi disebutkan tentang Pandawa, bahwa itu adalah layanan sementara gitu, Pak, ya, dan akan dilanjutkan ke Mobile JKN ini. Nah, lantas apa saja sih yang sudah dilakukan dalam proses pengalihan penggunaan kanal ini? Ya, kalau proses pengalihannya kita sudah mengembangkan beberapa menu tambahan, Mbak. Kalau dulu Mobile JKN ini hanya bisa melakukan pendaftaran dan pengecekan data saja. Nah, kalau sampai dengan sekarang ini selain melakukan pendaftaran, pengecekan data, peserta juga sudah bisa melakukan perubahan data. Perubahan data, pengalihan kepesertaan, dan update data bayi. Kan biasanya bayi-bayi yang baru lahir itu kan namanya masih bayi nyonya, nama ibu. Nah, saat ini peserta juga sudah bisa melakukan update nama bayinya melalui aplikasi Mobile JKN ini. Jadi nanti mungkin ke depannya, walaupun tidak secara keseluruhan pelayanan di kantor dialihkan ke Mobile JKN, tapi sebagian besar akan bisa diakses melalui aplikasi Mobile JKN ini. Jadi adakah kendala dari penggunaan Mobile JKN ini? Kalau terkait kendala mungkin lebih ke gininya sih, terkait dengan kapasitas memori, mungkin kuota, kan itu yang dimiliki peserta. Kalau terkait dengan registrasinya sendiri yang diperlukan email, nomor handphone, nomor NIK dengan nomor kartu peserta. Cukup itu saja. Nanti peserta bisa melakukan aktivasi akun dan bisa menggunakan layanan aplikasi Mobile JKN. Iya, jadi pemirsa, tanpa terasa sudah 1 jam kita berbicara di obrolan pagi kali ini. Yang tentu terasa juga narasumber kita juga sudah menyampaikan banyak hal di sini terkait pertanyaan-pertanyaan juga yang sudah dijawab secara tuntas. Dan kepada Ibu Sondang, disilahkan menyampaikan closing statement kepada pendengar Radio Guntur yang sedang di mana saja. Ya, jadi pendengar Radio Guntur dimanapun berada, kami menyampaikan, marilah kita sama-sama memanfaatkan kanal-kanal yang mempermudah Bapak Ibu sekalian untuk mengakses kami melalui beberapa kanal yang sudah kami sebutkan tadi. Terus yang kedua, untuk mencegah terjadinya kendala pada saat memerlukan layanan, ya iurannya harus rutin ya. Nah, kalau memang sudah kadung punya tunggakan banyak, ya bisa memanfaatkan relaksasi tadi. Karena relaksasi ini hanya ada sampai dengan 31 Desember 2020. Setelah itu tidak ada lagi. Gitu. Terus yang selanjutnya, apabila ada keluhan di rumah sakit, silakan menyampaikan melalui loket pengaduan tadi. Demikian. Ya, selanjutnya kepada Pak Yudi, disilakan. Kalau dari saya sendiri, mungkin lebih kepada peserta yang memiliki keluhan atau membutuhkan informasi, silahkan manfaatkan kanal-kanal layanan kami, baik dari aplikasi Mobile JKN, Care Center, atau mungkin petugas PIPP yang ada di rumah sakit. Itu aja sih, Mbak.
Baik, pemirsa, dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita hari ini di obrolan pagi edisi Selasa 6 Oktober 2020 terkait topik yang kita angkat yakni kemudahan layanan administrasi BPJS Kesehatan selama pandemi. Untuk pendengar Radio Guntur yang ketinggalan, jangan risau karena bisa mengakses video ini di kanal YouTube Radio Guntur. Dan sampai di sini saya menemani pemirsa, sampai jumpa di Selasa mendatang.